Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Nisa Melia Suganda dengan NIM 22060325. Saya Ida Anissa Suryaningsi dengan NIM 220600320. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik dengan rekan saya dan akan melakukan sesi tanya jawab. Perkembangan peserta didik. Perkembangan itu sendiri mempunyai arti proses perubahan yang dialami individu secara bertahap, mulai dari lahir hingga dewasa. Jadi, perkembangan peserta didik adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan aspek kognitif, fisik, sosial, dan emosional. Dan setiap siswa tentunya mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Apa yang membuat itu berbeda? Ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor budaya masyarakat, faktor sekolah juga yang mereka tinggali. Pernyataan yang barusan saya sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang Ibu Nisa kurang paham. Baik, tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang perkembangan peserta didik. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Teh Ida mengenai tentang menurut Teh Ida itu mengapa seorang pendidik itu harus mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Oh, tentu seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya, untuk dapat membantu proses pembelajaran agar berjalan lebih lancar sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu Bu Neng. Baik, terima kasih Teh Ida atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Teh Ida, apa sih yang akan terjadi ketika guru tidak memahami faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Tentu saja, guru yang tidak memahami faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya praktek-praktek pembelajaran yang kurang memberikan kemungkinan terhadap pengembangan potensi peserta didik. Dan akibatnya, peserta didik akan terabaikan, tersia-siakan, dan bahkan akan terdolimi. Begitu Bu Neng. Sekarang menurut Bu Neng, apakah ada keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan dalam membentuk karakter peserta didik? Baik, tadi itu keterkaitan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada itu keterkaitan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang selalu berkaitan dan juga tidak akan terpisahkan, sehingga pertumbuhan fisik yang baik memungkinkan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Dan sebaliknya, apabila pertumbuhan fisik yang dialami oleh peserta didik itu kurang baik dan jadinya akan menghambat peserta didik tersebut. Oh iya betul, berarti saling berkaitan ya. Kemudian bagaimana sih cara agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu bisa berjalan dengan baik, Bu Neng? Pertanyaannya itu tadi kan bagaimana bagaimana caranya? Mungkin di sini tadi ada beberapa tips. Yang pertamanya itu adalah memberikan nutrisi yang seimbang dan cukup. Yang kedua, memberikan stimulasi pada perkembangan motorik dan kognitif. Yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Yang keempat, menjaga lingkungan yang sehat dan aman. Dan yang kelima, mendukung anak secara optimal. Orang tua juga harus mendukung peserta didik untuk perkembangannya itu tidak hanya di sekolah, karena peserta didik itu lebih banyak di rumah. Jadi di rumah itu harus diawasi, harus dijaga dengan baik, karena faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh untuk peserta didik. Jadi untuk perkembangan peserta didik itu kita kepada anak tidak hanya diawasi di sekolah, tetapi di rumah juga. Dan apa saja sih faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu sendiri? Nah,
Faktor penghambat tentunya pasti ada faktor penghambatnya ya, yang menghalangi penguasaan tugas-tugas perkembangan seperti tingkat perkembangan yang mundur, tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan, lalu tidak adanya bimbingan untuk dapat menguasainya, tidak ada motivasi, kesehatan yang buruk, cacat tubuh, dan tingkat kecerdasan yang kurang. Itu juga menjadikan faktor-faktor penghambat ke perkembangan peserta didik. Terima kasih Bu Neng atas diskusinya untuk hari ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang perkembangan peserta didik. Mohon maaf bila jawaban saya atau jawaban Teh Ida kurang dipahami oleh penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.